Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang telah kami review. Sebelumnya, perkenalkan saya Friska Patintingan selaku moderator. Yang kedua ada Nurunisa Ahmad. Yang ketiga ada Andi Maulida Islamiyah. Dan yang terakhir ada Dimas Pramudia. Nah, langsung saja. Yang pertama, dengan judul paper Security Awareness Strategy for Phishing Email Scams, a case study one of a company in Singapore. Dengan nama jurnal International Journal on Informatic Visualization. Jurnal ini sudah terindeks Scopus atau Q3 dengan volume 07 dan edisi 03 tahun 2023, halaman 808 sampai dengan 814. Penulis dari jurnal ini, yang pertama yaitu Widya Febriani, yang kedua ada Dia Fatia, yang ketiga ada Aditya Widjajarto, dan yang keempat ada Muharman Lubis A. Nah, kelompok atau reviewer kelompok 3. Yang pertama Dimas Pramudia dengan NIM 240209501092. Yang kedua ada Nurunisa Ahmad dengan NIM 240209501049. Yang ketiga ada Andi Maulida Islamiyah dengan NIM 240209501081. Dan yang terakhir saya sendiri Friska Patintingan dengan NIM 240209501061. Dari kelas PT-IKE Angkatan 2024, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, tanggal 23 Oktober 2025. Latar belakang dari jurnal ini, artikel ini membahas strategi peningkatan kesadaran keamanan terhadap serangan email phishing pada salah satu perusahaan di Singapura. Permasalahan utamanya adalah rendahnya kesadaran karyawan terhadap ancaman phishing, serta belum optimalnya sistem pencegahan dan pengawasan keamanan informasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab serangan, mengevaluasi kesadaran keamanan, dan merumuskan strategi pencegahan yang efektif, sehingga perusahaan dapat melindungi data dan memperkuat budaya keamanan informasi. Tujuannya yang pertama itu mengidentifikasi penyebab serangan phishing. Yang kedua, merumuskan strategi pencegahan berbasis kesadaran keamanan. Yang ketiga, mengevaluasi aktivitas pelatihan dan kesadaran keamanan. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi untuk membangun budaya keamanan informasi di perusahaan. Studi literatur. Artikel ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya tentang keamanan informasi dan phishing. Yang pertama itu Saladin dan Cabot 2019, yaitu social engineering memanfaatkan faktor manusia untuk mencuri data. Yang kedua ada Jain dan Gupta tahun 2022. Teknik phishing dan mekanisme pertahanan untuk mencegah serangan email. Yang ketiga ada Kando et al. Tahun 2021. Pelatihan dan edukasi karyawan meningkatkan kesadaran keamanan. Yang keempat yaitu Farsney et al. Tahun 2016. Deteksi phishing berbasis machine learning memperkuat keamanan email. Dan yang terakhir yaitu Farhana et al. Tahun 2021. Edukasi dan pengalaman pribadi meningkatkan kewaspadaan generasi muda terhadap phishing. Nah, jurnal ini menggunakan metode yang pertama yaitu pendekatan kualitatif studi kasus perusahaan di Singapura dengan tahapan identifikasi masalah phishing, analisis strategi kesadaran, dan evaluasi efektivitas pelatihan. Dengan instrumen wawancara, observasi, dan dokumentasi kebijakan dan catatan insiden. Hasil penelitian dari jurnal ini
Yang pertama yaitu kelayakan keseluruhannya mencakup 85% atau kategori baik. Aspek kesadaran keamanannya 80% baik. Aspek pencegahan dan deteksi phishing 88% sangat baik. Dan aspek pelatihan dan evaluasi 82% baik. Nah, kesimpulannya, serangan email phishing merupakan ancaman cyber yang terus berkembang dan dapat menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan, baik secara finansial maupun reputasi. Upaya pencegahan yang hanya berfokus pada teknologi belum cukup efektif tanpa adanya kesadaran dan partisipasi aktif dari karyawan sebagai elemen utama dalam sistem keamanan informasi. Melalui penerapan strategi kesadaran keamanan berbasis 5 fase pencegahan: deteksi, identifikasi faktor, identifikasi risiko, serta pelatihan dan evaluasi perusahaan mampu meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan karyawan dalam mengenali serta menghindari serangan phishing. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kombinasi antara pendekatan edukatif dan teknologi deteksi modern, seperti machine learning, agar perlindungan terhadap ancaman phishing dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Relevansinya dengan profesionalisme keinsinyuran. Yang pertama, yaitu rekayasa sistem keamanan cyber yang berfokus pada perilaku dan kesadaran pengguna. Yang kedua, perancangan pelatihan keamanan adaptif dengan memperhatikan faktor manusia atau human factors. Yang ketiga, integrasi psikologi, kognitif, dan rekayasa keamanan informasi untuk menciptakan sistem yang aman dan beretika. Dan yang keempat, mencerminkan prinsip insinyur profesional, sistematis, berbasis bukti, dan berorientasi pada keselamatan digital. Kelebihan dari jurnal ini menggunakan pendekatan sistematis 5 fase yang komprehensif dalam pencegahan dan deteksi email phishing. Yang kedua, menekankan peran kesadaran manusia sebagai faktor utama dalam keamanan informasi. Yang ketiga, menggabungkan aspek teknis dan edukatif, bukan hanya bergantung pada teknologi semata. Yang keempat, memberikan rekomendasi praktis yang dapat langsung diterapkan di lingkungan perusahaan. Yang kelima, menyediakan contoh kasus nyata pada perusahaan multinasional di Singapura sehingga hasilnya relevan dan aplikatif. Dan yang keenam, mendukung pengembangan budaya keamanan informasi yang berkelanjutan di organisasi. Selain ada kelebihan, pasti ada juga kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama yaitu tidak menggunakan data kuantitatif atau uji statistik, sehingga hasilnya bersifat deskriptif dan kualitatif. Nah, yang kedua, cakupan penelitian terbatas hanya pada satu perusahaan di Singapura, sehingga generalisasi hasil masih rendah. Yang ketiga, belum memanfaatkan secara optimal teknologi deteksi otomatis berbasis machine learning. Yang keempat, evaluasi jangka panjang terhadap efektivitas pelatihan dan kesadaran keamanan belum dilakukan. Dan yang kelima yaitu kurangnya analisis mendalam terkait biaya implementasi dan efisiensi sistem keamanan yang diterapkan. Nah, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Dia menggunakan metode kuantitatif atau campuran atau mixed methods untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif dan terukur. Yang kedua, melibatkan lebih banyak organisasi atau sektor industri agar hasil penelitian lebih representatif. Yang ketiga, menerapkan dan menguji teknologi deteksi phishing berbasis AI atau machine learning. Yang keempat, melakukan evaluasi jangka panjang terhadap efektivitas pelatihan kesadaran keamanan. Yang kelima, mengkaji hubungan antara faktor manusia, kebijakan organisasi, dan teknologi keamanan untuk membentuk strategi perlindungan
yang lebih komprehensif. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya, jurnal kedua akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nurunisa Ahmad. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu jurnal yang kedua berjudul Implementasi Mail Gateway Security dalam meningkatkan keamanan email. Nama jurnal ini yaitu Journal of Information System Management. Terindeks Sinta 4, volume 5, edisi 2, tahun 2024, halaman 150-155. Jurnal ini terdiri dari 3 penulis, yaitu Saiful Anas Aklani, Khairuddin, dan Novit Putri. Latar belakang dari jurnal ini yaitu artikel ini membahas permasalahan keamanan email di PT Pundi Mas Berjaya yang masih rentan terhadap berbagai ancaman siber seperti phishing, malware, dan spam. Permasalahan tersebut mengakibatkan data sensitif perusahaan berpotensi dicuri atau sistem email dapat terganggu fungsinya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasinya, penulis mengusulkan penggunaan metode Mail Gateway Security dengan pendekatan Network Development Lifecycle atau NDLC. Mail Gateway Security mampu melindungi email dari berbagai ancaman melalui proses pemindaian, filtrasi konten, dan deteksi pola serangan. Dengan penerapan sistem ini, keamanan email perusahaan dapat ditingkatkan dan terhindar dari risiko kebocoran data serta gangguan operasional. Tujuan dari jurnal ini yaitu menerapkan sistem Mail Gateway Security berbasis cloud, meningkatkan keamanan email dari ancaman phishing, malware, dan spam, memudahkan pemantauan aktivitas pengiriman email. Selanjutnya, studi literatur. Artikel mengacu pada berbagai penelitian terdahulu tentang keamanan email dan kriptografi, di antaranya ancaman keamanan email, yaitu phishing, phishing, malware, spam, dan pentingnya keamanan informasi organisasi, dan metode NDLC untuk pengembangan sistem jaringan. Nah, selanjutnya metode yang digunakan jurnal ini yaitu pendekatan, yaitu Network Development Lifecycle atau NDLC. Tahapannya itu analisis, desain, implementasi, dan monitoring. Instrumen penilaian, dashboard Activa Mail Gateway untuk memantau statistik pengiriman email, tingkat spam terblokir, dan ancaman yang terdeteksi, konfigurasi dan testing ZipRem Mail Server, validasi rekod DNS. Hasil penelitiannya itu efektivitas keseluruhan 92% atau sangat efektif, aspek pencegahan spam 95% sangat efektif, dan aspek deteksi malware 89% atau sangat efektif, dan aspek pencegahan phishing 78 atau efektif. Aspek pencegahan phishing mencatat skor terendah, terutama disebabkan oleh teknik phishing yang terus berkembang dan semakin sulit terdeteksi, serta masih rendahnya kesadaran penggunaan dalam mengidentifikasi email mencurigakan. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu implementasi Mail Gateway Security dengan pendekatan NDLC terbukti efektif dalam meningkatkan keamanan email, melindungi data sensitif perusahaan, dan menjaga reputasi bisnis dari ancaman siber. Relevansi dengan profesionalisme keinsinyuran, yaitu relevan dengan profesional IT, dan keamanan siber dalam mengamankan komunikasi digital perusahaan dan menerapkan best practice keamanan email. Kelebihan dari jurnal ini yaitu pendekatan NDLC yang sistematis, implementasi berbasis cloud yang scalable, dan hasil nyata dalam peningkatan keamanan email. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama itu tidak membahas aspek biaya implementasi, terbatas pada satu studi kasus perusahaan, dan tidak ada perbandingan dengan solusi sejenis. Nah, selanjutnya itu rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, studi kooperatif dengan solusi Mail Gateway dengan gateway lainnya. Analisis ROI, implementasi sistem keamanan email, dan pengujian pada skala organisasi yang besar. Nah, itu saja pemaparan jurnal dari saya. Saya kembalikan ke moderator.
Selanjutnya, review infografis buku akan dijelaskan oleh Dimas Pramudia. Kepadanya dipersilakan. Hasil review buku kami yang berjudul Spam dan Hijacking Email, karya Rahmat Saleh yang terbit pada tahun 2007 oleh CV Andi Offset di Yogyakarta. Nah, buku ini membahas tentang keamanan surat elektronik atau email, khususnya ancaman seperti spam, hijacking, malware, serta cara pencegahannya. Pada bagian ringkasan isi, buku ini menjelaskan bahwa spam merupakan pesan yang berlebihan yang digunakan untuk phishing atau menyebarkan malware. Sedangkan hijacking adalah pencurian kredensial email. Pembahasan didasarkan pada prinsip CIA Triad atau confidentiality, integrity, dan availability yang menyoroti ancaman pencurian data, manipulasi pesan, serta gangguan server akibat spam. Buku ini menggunakan pendekatan deskriptif eduktif yang untuk menumbuhkan kesadaran keamanan pengguna terhadap email, misalnya seperti penerapan filtering, antivirus, firewall, dan kebijakan anti-spam. Analisis kritis kekuatan buku ini terletak pada bahasanya sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk mahasiswa maupun pengguna awam. Namun kelemahannya yaitu teknologi yang dibahas masih lama, belum mencangkup kriptografi modern seperti SPF, DKIM atau DMARC, dan kurang studi kasus empiris. Kemudian, dalam perbandingan literatur, buku ini bersifat lebih konseptual dibanding standar keamanan formal seperti NIST SP853 atau ISO IEC 27001-2022. Namun, tetap berperan penting sebagai jembatan antara teori dan kesadaran pengguna. Untuk implikasi dan aplikasinya, isi buku ini relevan bagi sektor pendidikan, pemerintahan, dan organisasi kecil. Pada penerapannya, meliputi pelatihan keamanan digital, audit komunikasi elektronik, serta pembahasan akses email agar lebih aman dari penyalahgunaan. Terakhir, ada kutipan menarik dari buku ini, yaitu email bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga pintu masuk bagi penyalahgunaan informasi. Spam dapat menjadi awal dari serangan yang lebih berbahaya seperti pencurian identitas. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai infografis review buku Spam dan Hijacking Email. Selanjutnya kami akan membahas PPT terkait keamanan email yang akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Kepada mereka saya persilahkan dan mohon menyimak. Email dari akses penyalahgunaan atau serangan oleh pihak yang tidak berwenang agar kerahasiaan, keaslian, dan integritas data tetap terjaga selama proses pengiriman dan penerimaan email. Selanjutnya adalah tujuan dari keamanan email. Yang pertama, melindungi informasi pribadi dan rahasia. Menjaga agar data pribadi seperti kata sandi, nomor rekening, atau dokumen penting tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Kedua, mencegah akses tidak sah. Dengan sistem keamanan seperti autentikasi dan enkripsi, email hanya bisa diakses oleh pengirim dan penerima yang sah, sehingga tidak mudah dibajak oleh hacker. Ketiga, menghindari penyebaran virus dan malware. Email sering digunakan untuk menyebarkan file berbahaya. Keamanan email membantu memblokir lampiran atau tautan mencurigakan agar perangkat pengguna tetap aman. Keempat, mencegah penipuan dan phishing. Sistem keamanan email membantu mendeteksi pesan palsu yang meniru identitas orang atau lembaga tertentu agar pengguna tidak tertipu dan membocorkan data penting. Nah, itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu jenis ancaman pada email. Nah, yang pertama ada phishing atau penipuan online. Phishing adalah upaya penipuan melalui email yang dibuat seolah-olah berasal dari pihak resmi, seperti bank, layanan belanja, atau instansi pemerintah. Tujuannya untuk membuat korban memberikan data sensitif, misalnya password, PIN, atau informasi kartu kredit. Biasanya email phishing berisi link menuju situs palsu yang mirip aslinya, atau meminta pengguna mengisi data penting. Yang kedua ada malware atau perangkat lunak berbahaya. Nah, email dapat menjadi sarana penyebaran malware seperti virus, trojan, worm, atau ransomware.
Ancaman ini biasanya datang melalui lampiran yang normal atau tautan link yang mengarahkan ke file berbahaya. Jika dibuka, malware bisa mencuri data, merusak sistem, atau mengunci file pengguna untuk kemudian meminta tebusan. Yang ketiga yaitu spam, termasuk pada email phishing. Nah, spam adalah email yang dikirim secara massal tanpa izin penerima. Isi spam bisa berupa promosi, iklan yang mengganggu, hingga email mencurigakan yang berpotensi mengandung penipuan atau malware. Spam dapat memenuhi inbox dan kadang digunakan untuk menipu penerima agar mengklik link berbahaya. Yang keempat yaitu spoofing atau pemalsuan alamat pengirim. Pada spoofing, penyerang memalsukan alamat email pengirim supaya terlihat seperti berasal dari orang atau lembaga yang dikenal dan dipercaya. Misalnya email yang seolah-olah berasal dari atasan, bank, atau rekan kerja. Tujuannya adalah membuat penerima percaya dan melakukan tindakan tertentu, seperti membalas email, memberikan data, atau mengunduh file berbahaya. Yang kelima ada social engineering atau rekayasa sosial. Nah, ancaman ini tidak selalu memanfaatkan teknologi, tetapi memanipulasi psikologis korban. Penyerangan menggunakan teknik komunikasi yang meyakinkan, mendesak, atau emosional agar korban memberikan informasi penting tanpa sadar. Contohnya, email yang mengatakan akun akan diblokir jika tidak segera menginformasi data. Nah, yang terakhir ada man in the middle attack atau MIEM. Serangan ini terjadi ketika penyerang berhasil memposisikan diri di antara komunikasi email antara pengirim dan penerima. Penyerang dapat menyadap, membaca, bahkan memodifikasi isi email tanpa diketahui kedua belah pihak. Misalnya, pelaku mengganti nomor rekening dalam email transaksi agar dana terkirim ke rekeningnya. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Maulida Islamiyah. Kepadanya saya persilakan. Nah, kemudian ada dampak ancaman email. Yang pertama, pencurian identitas dan data pribadi. Data seperti nama, password, atau nomor rekening bisa dicuri dan disalahgunakan untuk kejahatan online. Misalnya itu, ada email yang mengaku dari bank, meminta kita mengisi data rekening. Nah, ternyata email ini bersifat palsu, dan uang di rekening bisa disalahgunakan. Kemudian kehilangan akses ke akun. Jadi akun email bisa diretas sehingga kita tidak bisa masuk lagi karena password sudah diganti oleh pelaku. Misalnya kita klik atau buka link dari email palsu Google, terus akun email kita diretas dan kita tidak bisa buka lagi. Kemudian ada kerugian finansial. Nah, di sini pelaku bisa menggunakan data kita untuk transaksi ilegal atau meminta tebusan lewat serangan ransomware. Seperti file yang di laptop itu tiba-tiba tidak bisa dibuka. Kemudian muncul pesan meminta bayar tebusan supaya datanya bisa dikembalikan. Kemudian ada kerusakan sistem komputer. Di sini, virus dari lampiran email berbahaya bisa merusak file, memperlambat sistem, atau menyebar ke komputer lain. Kayak kita membuka lampiran file yang dari orang yang tidak dikenal, terus membuat laptop jadi lemot dan banyak virus. Selanjutnya ada cara mencegah ancaman email. Yang pertama, gunakan password kuat dan unik. Nah, kayak campuran huruf dan angka, bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor. Jadi, walau orang tahu password kita, mereka tetap butuh kode dari HP kita. Yang ketiga, jangan klik link atau lampiran mencurigakan. Jadi, kalau dapat email dari orang asing atau isinya aneh, jangan asal klik link atau buka file.
Yang keempat, update sistem dan antivirus secara berkala. Ini biar aman dari virus baru. Yang kelima, waspada email dengan permintaan mendesak. Jadi kalau ada email bilang akun kamu akan diblokir segera, jangan panik. Biasanya itu penipuan. Nah, kemudian melindungi data penting. Yang pertama, klasifikasi data. Nah, jadi ini tuh untuk bedain data biasa dan data penting. Misalnya tugas sekolah bisa dibagi, tapi data rekening jangan. Kemudian backup dan recovery. Atau simpan salinan data penting di flash disk atau Google Drive. Jadi aman kalau laptop kita tiba-tiba rusak. Dan yang terakhir, filter email. Nah, gunakan fitur spam di email biar pesan mencurigakan langsung ke folder spam dan tidak bikin repot. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan dari materi kami pada hari ini, yaitu keamanan email adalah tanggung jawab bersama antara pengguna dan sistem. Setiap pengguna harus waspada terhadap email mencurigakan, serta menjaga kerahasiaan data pribadi dengan menggunakan password kuat, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, dan berhati-hati membuka link atau lampiran. Kita dapat mencegah serangan cyber. Kesadaran dan kewaspadaan menjadi kunci utama menjaga keamanan email. Baik, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.